Pertama, gugatan sengketa tata usaha negara atas objek surat perintah, kalau memang bukan SK. Yang kedua, bisa juga menimbulkan gugatan UUD atau on-rek matek overhead. Menurut saya, seperti Mendagri tidak melakukan tindakan atas kesalahan, itu sebenarnya juga masih bisa gugat secara UUD atau on-rek matek overhead. Untuk pertanyaan kedua dari Bapak Jamil. Monggo bisa langsung, Pak. Saya persilakan. Baik, terima kasih Mbak moderator yang cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya bisa berjumpa dengan guru saya, Pak Dr. Riawan Chandra, yang memang saya idolakan sebetulnya. Saya punya banyak bukunya jenengan, Pak, di rumah. Dan insya Allah, walaupun tidak semuanya sudah saya baca. Ya. Begini, pertama kalau saya melihat kasus PLH Sekda di Jawa Timur ini akan bisa menimbulkan gugatan yang macam-macam. Pertama, gugatan sengketa tata usaha negara atas objek surat perintah, kalau memang bukan SK. Yang kedua, bisa juga menimbulkan gugatan UUD atau on-rek matek overhead. Menurut saya, seperti Mendagri tidak melakukan tindakan atas kesalahan, itu sebenarnya juga masih bisa gugat secara UUD atau on-rek matek overhead. Itu yang pertama. Pertanyaan saya adalah, seumpama ada orang menggugat, tetapi kita kesulitan mengakses atau mendapatkan objek gugatan, surat perintah tidak dipublikasi umpama, apakah itu akan menimbulkan cacat formil dalam gugatan itu? Itu yang pertama. Yang kedua adalah, tadi Pak Riawan itu juga mengatakan pembatalan dengan menggunakan asas contrarius actus. Nah, upayanya menurut saya bukan upaya yudisial, tapi upaya administratif. Pertanyaannya adalah, apakah upaya administratif itu bersifat wajib? Setahu saya kalau di Undang-Undang 586 pasal 42 kalau nggak keliru ya, yang bersifat wajib itu adalah kalau tersedia lembaga lain untuk menyelesaikan dengan banding administratif, itu maka kemudian tidak bisa langsung ke pengadilan tata usaha negara. Bagaimana kalau kemudian tidak ada lembaga lain, hanya kemudian secara contrarius actus kepada pejabat yang mengeluarkan atau kepada atasannya? Mengingat saya tidak menemukan hukum acara dari upaya administratif ini kalau tidak ada lembaga khusus yang menangani upaya administratif. Itu mungkin yang saya tanyakan Pak Dr. Riawan. Terima kasih atas tanggapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Jamil. Ini berarti langsung ditanyakan ke Prof. Riawan, ke Dr. Riawan ya Pak Jamil. Ya, oke. Baik Pak Riawan, mungkin tadi sudah disimak bahwa ada, sebenarnya di sini saya ringkas ada 3 pertanyaan gitu ya Pak ya. Yang pertama itu, jika ada yang menggugat tersebut kemudian kesulitan, apa yang harus dilakukan, kemudian masalah pembatalan, apakah upaya administrasinya bersifat wajib dan lain sebagainya itu. Monggo Dr. Riawan. Baik, terima kasih Mbak Sukma. Saya mau menambahkan atribusi kayak yang lain tadi itu tidak enak sungkan juga ya, karena ini seusia anak saya gitu ya. Jadi saya tidak usah menyebut aja meskipun tetap kagum juga pada Mbak Sukma ya. Baik, begini. Saya mulai dari yang serem dulu ya. Dari Pak Jamil tadi yang serem dulu. Ya, yang ringan-ringan nanti setelah ini. Jadi yang PJS PLT tadi. Jadi begini.
untuk menjawab Pak Jamil itu memang betul, ini sulit ya menjawabnya ini. Karena kita akan berbenturan dengan batasan di regulasi yang dikeluarkan Mahkamah Agung, dalam hal ini Peraturan Mahkamah Agung nomor 6 tahun 2018. Lalu juga kita akan berbenturan dengan kontradiksi pada Undang-Undang Administrasi Pemerintahannya. Ya, yang pertama, kalau pertanyaannya adalah, apakah dengan tidak adanya surat perintah akan menyulitkan dalam menggunakan upaya hukum? Jawaban saya, setelah kita melihat bahwa Mahkamah Agung lalu menempatkan Perma nomor 6 tahun 2018 tentang upaya administratif ya sebagai kewajiban yang bersifat absolut, meskipun sebenarnya ini berbeda karakter normanya dengan pasal 75 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Pasal 75 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan itu menyebutkan bahwa upaya administratif itu sifatnya opsional dengan adanya frase kata dapat. Nah, di dalam Perma nomor 6 tahun 2018 meskipun tidak melakukan perubahan terhadap norma itu, tapi dampaknya sama karena Pengadilan Tata Usaha Negara itu baru boleh menangani sengketa kalau sudah melewati upaya administratif. Dan dalam praktek peradilan, selama saya mengajar mahasiswa saya itu, biasanya panitera Piton akan menanyakan, mana keputusan di tingkat upaya administratifnya. Kalau tidak ada, mereka tidak akan melakukan pendaftaran dengan alasan Perma 6 2018. Nah, dengan kondisi semacam ini, Pak Jamil, menjadi sulit kita menggunakan asas keaktifan hakim. Asas keaktifan hakim sebagian diatur dalam Undang-Undang PT-UN. Di dalam asas keaktifan hakim itu, hakim diberikan kewenangan untuk menyeimbangkan kedua belah pihak yang berbeda. Sehingga kalaupun tidak ada surat perintahnya ini, hakim bisa memaksa kepada pejabat tata usaha negara yang terkait untuk memberikan surat perintah itu di pengadilan. Nah, itu kalau di dalam peradilan ya. Tapi masalahnya adalah sebelum sampai ke peradilan itu, pihak pencari keadilan atau Justiabili itu harus bertele-tele dulu menempuh upaya administratif di lingkungan Badan Pejabatun. Ini pendalanya. Akan menjadi sulit nanti untuk membangun atau mendesain dalil-dalil dalam upaya administratif, baik keberatan maupun banding, ketika surat perintah ini tidak di tangan. Dan saya rasa juga tidak mudah untuk mendapatkan surat perintah itu, terkecuali Pak Jamil lalu menggunakan dasar Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Nah, di situ ada pengaturan bahwa kalau pejabat pengelola dokumen informasi publik tidak mau mempublikasikan atau menyampaikan informasi yang diminta itu, bahkan ada ancaman administratif maupun sampai sanksi pidana. Jadi memang harus menggunakan beberapa norma yang berlapis untuk menempuh penggunaan upaya administratif dalam Perma nomor 6 tahun 2018. Nah, ini sekaligus juga jawaban dari pertanyaan yang kedua. Saya termasuk kelompok yang tidak setuju, Pak, kalau upaya administratif ini diwajibkan. Kenapa? Karena sering juga bisa terjadi kesulitan-kesulitan seperti yang disampaikan Pak Jamil tadi, kalau objek sengketanya itu tidak di tangan. Dan ini akan memposisikan pihak pencari keadilan dalam posisi yang lemah. Apalagi kalau kita baca ya, di dalam pasal 75, 76, 77, 78 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan itu, ada batasan waktu penggunaan upaya administratif. Seingat saya 10 hari. Nanti kalau di tingkat banding juga hanya 5 hari. Ya, 5 hari, penyelesaiannya 21 hari ya. Nah, kalau seseorang itu gagal menggunakan hak di tingkat upaya keberatan, maka juga dia akan gagal menempuh banding, apalagi ke PT-UN pasti akan ditolak. Jadi hal yang prosedural ini mengalahkan instansi. Tetapi memang ada di kalangan ahli hukum administrasi itu yang mendukung ini, Pak. Dengan alasan untuk menyeimbangkan penilaian dari aspek dol matahid, res matahid. Tetapi melihat kondisi di Indonesia, saya cenderung lebih baik dikembalikan normanya pada Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Ini pendapat saya. Nah, oleh karena itu memang harus ada keberanian, karena di kalangan para hakim pun juga banyak yang tidak setuju sebenarnya, Pak, diam-diam. Sudah keberanian dari teman-teman untuk menempuh uji materi. Menguji materi Perma nomor 6 tahun 2018, karena dampak pengaturannya ini ternyata mengubah norma dalam pasal 75 dan seterusnya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Jeruk makan jeruk, Pak. Diuji di MA soalnya.
Ya, tapi kita mempercayalah Pak kalau bahwa itu masih ada kemungkinan, karena di kalangan hakim pun tidak semuanya setuju dengan hal itu. Karena setelah saya berkali-kali juga memberi pelatihan para hakim itu, mereka ini juga sebenarnya juga punya pendapat yang berbeda-beda, Pak. Yang sering kita gambarkan dulu mereka satu kesatuan, ternyata sebenarnya tidak. Nah, sekarang yang berikutnya ya, yang tidak langsung ke sengketa mengenai PJS ya. PJS ini saya temukan di dalam Permendagri nomor 1 tahun 2018 yang mengubah Permendagri nomor 74 tahun 2016. Di situ kata PLT diganti menjadi PJS. Dan sebenarnya oleh pembentuk regulasi ini, dalam ini Mendagri, dimasukkan supaya ada pembedaan antara cuti kampanye dan berhalangan sementara. Maka kemudian digunakan istilah PJS. Nah, lalu bagaimana implikasi hukumnya? Sebenarnya kalau kita tilik dari secara teoritis maknanya tadi ya, bahwa ini semua adalah bersifat sementara dan seterusnya tadi, itu punya implikasi yang sama, bahwa ada keterbatasan isi kewenangan, ada keterbatasan temporis ya, ada keterbatasan material materi ya. Ini ada keterbatasan itu semua. Nah, memang oleh karena itu kemudian kalau kita cermati ya, kita hubungkan antara praktek pemerintahan day-to-day governance dengan teoritisnya, memang harus kita akui yang day-to-day governance tidak selalu sama dengan yang teoritis. Mengisi PLT, PLH ini meskipun tadi juga mengatakan bahwa ini banyak yang mengantri juga ya, tapi juga tidak mudah untuk membuat pilihan siapa yang tepat mengisi jabatan PLT, PLH itu. Nah, ini memang tidak semudah itu juga. Nah, oleh karena itu sekarang kita lihat dari sudut pandang mana. Yang paling bagus memang kalau diambil kebijakan, mestinya juga ada dasar hukumnya. Jadi misalnya saja kalau seorang PLT ini misalnya sudah lampau waktu, maka mestinya ada mekanisme dalam hukum administrasi yang ditempuh oleh kepala daerah. Misalnya saja dengan melakukan konsultasi dengan Menteri Dalam Negeri. Ya, misalnya saja. Dan nanti kebijakan Menteri Dalam Negeri ini kan pasti dituangkan dalam bentuk suatu peraturan kebijakan, apakah nota dinas ataukah surat ataukah mungkin penjelasan. Nah, dengan ada paling tidak dasar kebijakan semacam ini, lalu akan jelas reasoningnya. Dalam hukum administrasi memang syarat dalam pengambilan keputusan kebijakan itu, kalau kita mengacu pada bukunya David Fox, adalah the duty to give reason, kewajiban untuk memberikan alasan. Nah, ini yang akan diukur. Ya. Nah, bagaimana ketika kemudian kita melihat bahwa pada kenyataannya pengambil keputusan ini melampaui waktu. Kalau norma hukumnya kan jelas ya, itu menyebabkan tidak sahnya keputusan yang diambil. Tetapi day-to-day governance itu tidak selalu sama dengan teori tadi. Nah, oleh karena itu, hukum administrasi juga mengenal yang disebut dengan non-contentious process reh, yaitu standar operasional prosedur. Jika memang ada kebijakan yang mau diambil, gunakanlah acuan standar operasional prosedur. Dan juga harus ada alasana yang sesuai dengan asas tadi prinsip the duty to give reason. Saya rasa itu jawabannya. Baik, terima kasih Dr. Yawan. Mungkin cukup menjawab ya Pak Jamil. Kita bisa masuk ke sesi selanjutnya. Ini ada yang raise hand, Bapak Matur Husairi. Teman-teman, ini juga sekaligus pertanyaan terakhir mungkin karena kita sebentar lagi akan memasuki akhir acara. Monggo Bapak Matur, jika ada yang ingin disampaikan, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Moderator. Selamat siang menjelang sore Pak Doktor. Selamat siang Bapak. Ya, selamat siang. Assalamualaikum Pak Matur. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mas Saliman dan teman-teman HMPB yang saya banggakan. Saya menyimak betul dengan detail dari awal tadi dan saya pikir betul kata Mas Aliman, ini penegasan-penegasan terhadap bentuk pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Kalau saya langsung menyebut bahwa ini unsur kesengajaan dari beberapa tingkatan pemerintahan sebenarnya. Gubernur dengan sengaja bahwa dia dilantik di 2018 dan paham betul bahwa
Pak Heru Cahyono ini akan berakhir masa jabatannya di bulan Maret 2021. Bagi seorang kepala daerah yang visioner sebenarnya, apalagi Bu Hovifah ini juga bukan politisi kaleng-kaleng. Beliau kader terbaik dulu di P3, kemudian pindah ke PKB, kemudian menjadi menteri beberapa kali. Saya pikir urusan perundang-undangan tidak terlalu naif lah ketidaktahuannya gitu ya. Tapi ini tidak dilakukan. Artinya mestinya menjelang pensiunnya Sekda Prof ini, Pak Heru ini, mestinya beliau sudah menyiapkan bagaimana kemudian posisi ini harus dijabat katakanlah dalam sebuah kepentingan politik untuk mengamankan masa berkuasanya ini, tentunya mencari orang yang seirama yang bisa mengurusi dapurnya Pemprov Jawa Timur. Tapi ini tidak dilakukan. Tidak dilakukan, bahkan berimbas ke beberapa jabatan kepala OPD yang jumlahnya sekitar 17 atau 19 yang dibiarkan dijabat oleh PLT, dan ini menjadi faktor pengganggu terhadap roda pemerintahan di Jawa Timur. Bagaimana mungkin seorang OPD menangani 2 tempat, bahkan ada 3 tempat kemarin itu, salah satunya dia menjadi PJ Bupati. Jadi satu orang pegang 3 posisi yang beban anggarannya juga luar biasa karena ratusan miliar yang harus dikelola. Nah, kemudian tidak ada upaya menurut saya untuk tadi Pak Dr. Riawan menyampaikan konsultasi atau apalah ke Mendagri. Tapi penunjukan atau pengangkatan Pak Sekda Prof yang saat itu pensiun, saat itu juga diangkat dikaryakan maksudnya, dan setelah dikaryakan baru kemudian gubernur memberikan perintah dengan surat yang tidak kita pegang, tapi nomor surat perintahnya kita tahu bersama, diperintahkan untuk menjadi PLH. Ya. Nah, ini tentu menjadi perdebatan, dan sayangnya di DPR saya juga menjadi orang yang merasa turut sangat bersalah dengan amanah yang saya emban ini, meskipun di forum-forum resmi di DPR, baik itu di Bamus, baik itu di rapat paripurna, saya selalu menyuarakan itu. Tapi sekali lagi bahwa sistem politik atau nuansa politik di Jawa Timur itu sejak dulu dibangun bukan ada fraksi, tapi ada faksi. Ya, kalau fraksi boleh dari sekian partai, tapi faksi itu adalah faksi Jawa Timur yang kemudian saya menerjemahkan itu mengamankan semuanya, menjaga semuanya. Artinya kalau salah ya jangan dikritik. Yang penting kita mengamankan gitu ya. Yang saya pahami seperti itu. Nah, ada di Komisi A Pak Freddy yang juga ahli hukum menjelentrehkan itu. Tapi kemudian forum di DPRD tidak mengambil sebuah langkah yang kemudian mempersoalkan statusnya PLH Sekda Prof ini. Nah, menjelang pembahasan APBD perubahan 2021 yang kemudian menjadi sedikit dinamis di forum paripurna tempo hari, di rapat Bamus saya mengklarifikasi ke Ketua DPRD yang kebetulan menjadi pimpinan rapat saat itu. Beliau menyampaikan, kami bertanya begini, bagaimana dengan status PLH yang ini menjadi perdebatan dan bahan diskusi yang sangat menarik dengan para ahli hukum tata negara dan hukum pemerintahan. Kami mendapat informasi pimpinan DPRD dengan beberapa pimpinan fraksi itu konsultasi ke Mendagri. Jawaban Mendagri saat itu, Pak Tito Karnavian, ya, ini yang saya dengar langsung dari Ketua DPRD, tidak menjawab, hanya bertanya balik. Sampean Pak Ketua enak nggak dengan sekretaris Sekwan ya, sekretaris Dewan. Kalau sampean enak dengan sekretaris Dewan sekarang ya sudah. Jadi gubernur dengan PLH sekdanya itu ya enak gitu. Nah, ini kemudian oleh pimpinan dianggap tidak ada masalah.
Padahal kalimat-kalimatnya Mendagri ini bukan sebuah keputusan hukum yang bisa menjamin bahwa PLH ini cacat atau menimbulkan efek berikutnya ketika di kemudian mengambil keputusan-keputusan strategis, termasuk di dalamnya menurut saya sangat parah ketika menandatangani tentang RKPD, pengundangannya atau Perda, atau kemudian yang perubahan APBD 2021 ini. Makanya dengan berbagai pertimbangan dan dinamisasi yang terjadi saat pembahasan APBD perubahan 2021, saya pribadi kemudian ngotot untuk menolak pembahasan PAPBD. Dan saya waktu itu juga menjadi perdebatan di fraksi saya. Kebetulan Pak Doktor, saya bergabung dengan PKS dan Hanura. Saya hanya sendirian, satu kursi PBB itu, dengan segala argumentasinya akhirnya dari PKS juga ikut menyetujui, dan di forum paripurna pendapat akhir fraksi kami menyatakan tidak layak untuk melanjutkan atau mengesahkan pembahasan PAPBD 2021. Nah, kembali ke urusan gugatan. Tempo hari Mas Aliman ini sudah kami rancang bersama, kami ajukan gugatan ke TUN, dan alhamdulillah benar yang diprediksi oleh Pak Tur tadi, ditolak memang. NO apa istilahnya itu, bukan ditolak, NO, saya lupa istilah ininya. Nah, kemudian Mas Hakim ini sendiri, karena kita memang antisipasi, kita melayangkan keberatan ke gubernur. Nggak tahu ini sudah berapa hari, kayaknya hampir 10 hari mendekati ini. Sekali lagi memang kelemahan kita itu tadi, perintah, surat perintah dari gubernur ini tidak terpublikasi, sehingga kita tidak punya fisiknya. Ini nyambung dengan pertanyaan Mas Jamil. Akhirnya ya tenggelam lagi lah upaya kita untuk mempersoalkan ke objek sengketa ini ke TUN dan seterusnya. Saya sudah memprediksi kayaknya nanti meskipun keberatan tidak dijawab, kita ke TUN ya sama dengan gugatan Mas Aliman dan kawan-kawan. Cuman saya berupaya, karena ini merupakan tanggung jawab moral saya insya Allah akan mengajak fraksi, kalau toh fraksi tidak mau, nantinya saya pribadi akan berkirim surat ke Mendagri dan ditembuskan ke lembaga atau instansi terkait yang punya wewenang untuk menilai itu. Sebagai bagian dari ikhtiar saya bahwa ini nggak benar dan saya harus menyuarakan itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Yang jelas di DPRD nanti kami akan membahas APBD Murdi 2022, dan insya Allah saya akan mempersoalkan lagi status PLH, dan akan saya sampaikan nanti di rapat paripurna bahwa kita nggak mungkin membahas APBD yang kemudian sekretarisnya ini masih PLH dan sangat kontroversi, dan kalau pembahasannya Pak Aliman tadi, ini new normal katanya, saking tidak normalnya gitu ya. Itu saja Pak Dokter dan Mas dosen, terima kasih waktunya dan terima kasih juga ilmunya. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa langsung dijawab ya Dr. Riawan terkait segala bentuk pertanyaan yang disampaikan Pak Matur Sairi tadi. Monggo. Ya, terima kasih dan salam hormat Pak Matur Sairi. Begini, jadi saya berusaha melihat pada dua sisi ya. Pertama memang secara teoritis ya, halnya seperti yang tadi saya kemukakan, dengan berbagai referensi teoritis maupun rujukan. Sumber-sumber yang saya gunakan tadi adalah beberapa bukunya Profesor Dehan, kemudian juga Donner. Nah, itu bicara mengenai soal sumber kewenangan tadi. Nah, tetapi tadi saya juga sempat menyinggung juga supaya kita juga melihat lebih objektif ya. Ada yang namanya functional divide, asas functional divide. Artinya ini contohnya di Belanda tadi ya, bahwa meskipun sebuah keputusan itu betul bahwa memang tidak memenuhi standar sebuah keabsahan dari besiking atau tindakan hukum yang sah. Tetapi karena ternyata manfaatnya lebih besar daripada mudaratnya, maka kemudian ada asas dalam hukum administrasi. Dalam kondisi semacam itu, memang tidak bicara keabsahan, tapi bicara kemanfaatan, functional divide. Atas alasan itu, tadi memang saya mengemukakan bagaimana tahapan-tahapan untuk mengambil kebijakan tadi dalam penempatan PLT dan seterusnya. Ada nggak konsultasi dengan Menteri Dalam Negeri dan seterusnya. Harus kita akui juga,
kondisi yang kita hadapi saat ini memang bukan sebuah kondisi yang biasa. Karena entah ini sebuah bentuk peperangan biologis antara senjata biologis antara Amerika Serikat dengan RRC atau memang betul-betul ini natural merupakan sebuah mutasi virus dari SARS-CoV-2 menjadi bermacam-macam varian ini, saya tidak tahu. Ini yang tahu kan epidemiolog atau kalau mungkin itu dibuat ya pembuatnya yang tahu itu ya. Tapi memang ini sangat luar biasa dampaknya. Saya juga orang Jawa Timur, kita lihat bagaimana kondisi COVID di Jawa Timur. Demikian juga di Jogja itu sampai sekarang ini Mbak Sukma ya. Saya setiap kali pergi keluar rumah itu mesti ketemu ambulan dan Iya, cepat-cepat betul, Pak. itu. Ya, paling tidak minim sehari itu bisa 2 sampai 3 kali. Itu di Jogja ya. Alhamdulillah Masa- sudah berkurang deh Pak sekarang. Ya, Jawa Timur kan sudah level 2 ya saya dengar ya. Tapi kalau kota saya Madiun itu masih 3 sama dengan Jogja. Nah, dalam kondisi semacam ini, kalau memang ada kendala-kendala situasi normal dalam pengambilan keputusan, mestinya seperti yang langkah yang diambil oleh pemerintah pusat ya. Saya kebetulan diminta menjadi salah satu expert bersama 2 ahli yang lain, Pak Marwarar Sihaan dan Pak Khatib Basri ya, kalau saya tidak keliru ya. Yaitu untuk mempertahankan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Teman-teman semua tahulah apa itu undang-undang itu, tentang kebijakan stabilitas keuangan. Itu memang dikeluarkan dalam keadaan darurat. Nah, dalam situasi darurat, pemerintah punya kewenangan mengambil kebijakan diskresioner seperti yang dilakukan saat ini dengan mengeluarkan SE PPKM ya oleh Menteri Dalam Negeri, dan juga di daerah dikeluarkan SE PPKM dan oleh WHO kan dinilai relatif sukses ya, dan sekarang juga sudah banyak yang berkurang karena vaksin yang semakin banyak diserap masyarakat atau sudah banyak yang mati, saya nggak tahu juga ya, karena di tanggal 24 Juli itu kita pernah tingkat kematian yang cukup tinggi ya di dunia, 5 besar di dunia, 1.000 lebih itu tanggal 24 Juli. Nah, saya tidak ingin berubah menjadi ahli epidemiologi ya, tapi saya mau mengatakan dalam kondisi kayak gini, mestinya pemerintah pusat itu tidak bisa berdiam diri gitu loh. Dalam hal ini Menteri Dalam Negeri itu, kalau memang ada konsultasi-konsultasi dari daerah, termasuk terutama dari provinsi kelahiran saya Jawa Timur, dan ini ternyata juga cukup banyak di daerah lain. Ya toh, bahkan Pilpres saja juga KPU akhirnya menunda opsi membuka opsi untuk penundaan juga kan, dan masyarakat juga melihat hal ini sepertinya juga pro kontra. Nah, ada yang setuju yang tidak. Tapi dalam situasi darurat, kalau memang ada kendala-kendala untuk misalnya pengisian jabatan definitif, harus ada PLT, bahkan kondisi tertentu PLT melampaui waktu. Sebenarnya masih dimungkinkan dengan fungsional The Fed tadi, yaitu dengan cara menerbitkan paling tidak mungkin apakah juklak lah ya, juklak Menteri Dalam Negeri atau juknis atau surat edaran, syukur-syukur dalam bentuk misalnya Permendagri ya, Permendagri mengenai pengisian jabatan PLT maupun PLH misalnya. Dan itu bahkan nanti akan menjadi presiden atau rujukan untuk seterusnya. Karena memang harus diakui sampai saat ini Mbak Sukma ya, kan Kepres 1 dan 2 2020 belum dicabut. Kepres mengenai penetapan kondisi darurat bencana non alam dan penetapan COVID-19 sebagai bencana non alam kan belum dicabut. Nah, dengan dasar itu mestinya kalau memang ada kendala-kendala ya dan manfaatnya lebih besar kalau kemudian dilahirkan peraturan itu, mestinya segera dilahirkan peraturan. Ini terlambat sekarang ini. Dibuat peraturan sehingga seperti Jawa Timur memang harus diakui ya, pengisian jabatan definitif kan juga tidak mudah. Ya, tidak mudah juga. Seleksinya harus dilakukan. Dalam kondisi semacam ini, jangankan untuk berkumpul di ini ya, di apa namanya, di ruang tertutup yang AC ya. Berpapasan saja itu menurut dokter di Rumah Sakit Ahmad Dahlan ketika saya pernah berobat, saya juga pernah COVID ini. Jadi saya tanggal waktu Idul Adha itu 2 minggu saya isoman. Gara-garanya sepele, hanya menerima tamu kurang dari 2 menit. Sudah cukup terpapar itu. Nah, apalagi kalau itu harus ada satu forum, misalnya pembahasan-pembahasan, seleksi-seleksi itu kan memang tidak mudah kondisi ini. Nah, karena itu mestinya pemerintah menggunakan dasar Rex Mategeet dan sekaligus Dol Mategeet, mengeluarkan apakah peraturan Menteri Dalam Negeri ataukah mungkin sekedar surat edaran. Paling tidak ada basis kebijakan.
Nah, bahayanya tadi saya menyambung Pak Anton tadi ya, kalau misalnya seorang pejabat yang tidak ada dasar hukumnya mengambil keputusan, ya itu yang celaka nanti kalau ada BPK. Ya, BPK itu akan menguji keputusan kalau menyangkut anggaran ya. Pertama, Rex Matahit-nya, dasar haknya. Yang kedua, Wet Matahit-nya. Ada nggak dasar hukumnya? Jika ini terjadi, nah ini kan akan terjadi kondisi yang tidak kita inginkan. Bisa ada proses audit investigatif hanya karena sesuatu yang sebenarnya bisa diatasi dengan cara mengambil kebijakan secara nasional, ya. Dan sayang forum-forum ini juga sulit digunakan ya, tapi sekarang adanya Zoom intinya bisa. Misalnya forum-forum asosiasi pemerintah daerah. Itu kan bisa mendorong agar Mendagri mengeluarkan sebuah peraturan atau kebijakan sehingga ada basis legal dalam kondisi yang dihadapi di Jawa Timur ini. Harus kita akui, kalau tidak ada anggaran nih Mbak Sukma ya, tidak ada anggaran, akan seperti apa nanti jadinya pembiayaan kita ke depan. Vaksin juga harus masih tetap diadakan. Kemudian juga harus ada penegakan protokol kesehatan. Bantuan sosial juga harus tetap dialirkan dalam kondisi semacam ini. Ini memang sangat dibutuhkan anggaran itu. Dan anggaran itu harus ada, tidak boleh tertunda. Karena kalau misalnya tidak ada, akan ada sanksi administratif itu kepada para pengambil keputusan itu. Dan juga bisa jadi akan diminta menggunakan anggaran tahun yang lalu yang bisa jadi sudah tidak sesuai dalam kondisi sekarang. Asumsinya sudah beda, kondisi keuangan juga sudah berubah, makroekonomi juga sudah berubah, akan berbahaya sekali. Maka sejauh masih memungkinkan, saya mencoba mengambil jalan tengah ya. Cobalah untuk menggunakan asosiasi-asosiasi pemerintah daerah supaya bisa mendorong Menteri Dalam Negeri mengeluarkan dasar kebijakan. Saya rasa tidak hanya dialami di Provinsi Jawa Timur. Banyak daerah juga mungkin mengalami hal semacam ini. Sehingga paling tidak APBD tahun 2022 yang disusun saat ini terselamatkan. Atau kalau sekarang bulan Oktober, kan biasanya masih mungkin ada perubahan APBD itu. Itu juga bisa terselamatkan. Ya, karena dasar bertindak pemerintah satu-satunya apa? Ya APBD itu. Ini. Nah, inilah yang barangkali saya coba ambil jalan. Kalau ini digugat di PT bagaimana? Aku yakin kalau sudah bisa melewati upaya administratif itu, cenderung akan menang ini. Karena tidak ada dasar hukum yang kuat. Tapi kalau mau jalan-jalan tengah, ya lalu melalui proses-proses untuk mendorong agar Mendagri mengambil kebijakan secara nasional. Ini solusi yang bisa saya sampaikan. Saya mengambil jalan tengah nih ya, supaya juga APBD itu terselamatkan. APBD itu penting sekali itu untuk kondisi kita saat ini yang menghadapi situasi pandemi COVID-19. Terima kasih, itu yang saya tambahkan. Baik Pak Riawan, terima kasih atas jawabannya, cukup mencerahkan dan cukup bisa mengarahkan pola berpikir kita terhadap permasalahan yang terjadi hari ini. Karena memang kondisi pandemi seperti ini semuanya serba susah dan rumit gitu ya. Itu jawaban dari Dr. Ridwan, semoga bisa menjawab pertanyaan dan curhatan dari Bapak Matur tadi gitu. Sebenarnya gini, Dr. Ridwan, saya itu bukan background-nya hukum, tapi karena mendengar diskusi dan paparan Dr. Ridwan yang hari ini, saya jadi tertarik untuk belajar lebih lanjut. Oh, siap membimbing. Baik, Dr. Ridwan. Terima kasih atas waktunya, teman-teman, karena keterbatasan waktu. Langsung respect Pak Dr. Ridwan Riawan. Iya. saya juga tabi. Iya, betul. Harusnya kita ini kan di Madura semua tadi kita nih. Iya. Terima kasih teman-teman. Ini sebenarnya juga masih banyak pertanyaan yang masuk, tapi saya mohon maaf sekali karena keterbatasan waktu, jadi tidak bisa kita paparkan pertanyaannya begitu. Pak Juga, Moderator, Bang Aliman dikasih closing statement. Oke, ya Mas. Jadi ini perlu saya sampaikan juga terima kasih kepada Pak Fauzin yang sudah mengisi pada siang hari ini, dan beliau mohon maaf sekali harus undur diri duluan karena ada kepentingan yang mendesak. Oke, untuk selanjutnya kita masuk pada sesi closing statement. Kesempatan pertama saya persilakan kepada Bapak Aliman Haris dulu. Monggo Pak. Halo. Makasih banyak Bu, Mbak Sukma yang siap Pak
Pak Dr. Riawan, saya menjadi pembimbing, saya menjadi tabiin. Menarik apa yang sudah kita bahas hari ini, sebetulnya secara teoritis nyaris tidak ada sesuatu yang berbeda pendapat gitu ya, bahwa kesimpulan otomatisnya bahwa persoalan Sekda Jawa Timur itu memang bukan kontroversi, justru memang sulit untuk dikatakan benar dan tepat menurut undang-undang, baik itu rezim Undang-Undang 30 tentang Presiden Negara atau dengan Undang-Undang Nomor 23 dan juga Perpres 3 tahun 2018. New normal ini memang sering bisa membuat orang tidak normal lagi, dan mudah-mudahan nanti setelah ini semua bisa kembali ke normal sebelumnya normal gitu ya. Karena Pak Dr. Riawan juga keadaan pandemi ini justru memang sering memporak-porandakan pikiran kita, tindakan kita dan macamnya. Karena memang dipaksa untuk tidak normal keadaan ini, dan kita juga harus memaklumi dan memahami keadaan itu memang tidak bisa diatasi, keadaan itu tidak bisa kita hadapi dengan normal juga gitu, sehingga keadaan Jawa Timur meskipun secara pikiran normal dalam perspektif hukum atau bisa negara dan yang lain sulit untuk membenarkan apa yang terjadi, tapi mudah-mudahan usulan solutif sesi terakhir tadi dari Pak Riawan tanpa membuang pendapat sebelumnya bahwa ketika ada persoalan macam itu memang sulit untuk dibenarkan secara aturan perundang-undangan atas negara. Cuma ketika keadaan pandemi semacam ini, Pak Dr. Riawan memberikan sebuah solusi, dan mudah-mudahan ini juga diperhatikan dan dicermati oleh para pemegang kebijakan di negeri ini, tidak hanya di Jawa Timur, juga di Indonesia. Kalau ini dibiarkan berlarut-larut, maka ini akan tidak ada langkah sebagaimana solusi yang ditawarkan oleh Dr. Riawan, maka ini selamanya akan menjadi cacat mekanisme, cacat nalar, cacat hukum dan semacamnya, sebagaimana menjadi kesimpulan diskusi hari ini. Demikian dari saya, Mbak Cantik. Mudah-mudahan saya sering bertemu meskipun di Zoom dengan Mbak moderator selanjutnya. Terima kasih Pak Dr. Riawan. Mudah-mudahan saya juga nanti akan menjadi mahasiswa bagian dari jauh dari Pak Dr. Riawan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Liman Haris. Monggo Pak Riawan, saya persilakan. Ya, saya ikut-ikut lainnya aja lah. Terima kasih Mbak Cantik Sukma ya atas kesempatan yang diberikan pada saya. Saya hanya mengucapkan terima kasih kepada Pak Abdul Hakim, Gus Abdul Hakim, sahabat saya dulu di Jogja, juga Pak Jamil, Pak Matur, Pak Hamil tadi ya, dan juga Bapak Ibu yang lain. Tak lupa juga Mbak Sukma, calon mahasiswa S2 UGM ya Pak Abdul Hakim ya. Saya di UNY ya Pak. UNY, oleh nanti pindah UGM nggak apa-apa. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi atas pertemuan saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi membawa manfaat. Jika ada kurang-kurangnya, mohon dimaafkan. Jika ada lebihnya, biarlah boleh menjadi amal dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan berkah dalam. Matur nuwun. Selamat sore. Terima kasih atas penyampaiannya Bapak Riawan dan teman-teman. Sangat luar biasa banyak ilmu yang kita dapatkan dari siang hingga sore hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga ilmu-ilmu ini bisa mengiringi pergerakan kita untuk terus melakukan kebaikan, begitu ya. Acara terakhir, mari mohon izin bisa dibuka kameranya, kita on cam dulu untuk dokumentasi. Saya hitung dari sini untuk saya ambil gambar. Silakan para peserta. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Saya akhiri, sampai jumpa di diskusi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.